Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diana dan kawan-kawan semua. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi chapter 2, The Foundation of Information Technology dari buku Management Information System, Current Trends 5.0 and 6.0 karya Ibu Diana Noviarini. Next. Selanjutnya saya akan perkenalkan anggota dari grup 4. Yang pertama ada Aulia Febrianti, Johara, Rahma Fitriana, Renandia Chandra Putri, Ruwaida, dan Vera Jayana Sindi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang Biometrics Integrated System. Jadi itu BISS ini bisa dibilang sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan perangkat lunak untuk menganalisis data biometrik kayak sidik jari, wajah, suara, dan juga iris mata. Nah, biasanya itu di bidang kesehatan ini Biometrics IS itu dipakai buat mengidentifikasi pasien. Terus juga bisa dipakai untuk memantau kehadiran dan juga bisa dipakai untuk memverifikasi identitas staf medis. Nah, berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap orang itu berhak gitu untuk hidup sejahtera dan juga untuk bertempat tinggal dan juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan juga sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, sebagai bentuk dari implementasi dari amanat undang-undang ini, pemerintah membuat semacam program kesehatan, yaitu program BPJS, di mana sebanyak 86,4 juta dari 111,6 juta orang itu sudah menerima benefit dari BPJS ini. Nah, data ini tuh diambil dari data PBI, Jamkes atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, di mana data itu terintegrasi dengan data yang ada di Kementerian Sosial, mulai dari pengumpulan data per daerahnya atau kota untuk dicek dan juga dicocokkan untuk menjadi informasi lebih valid lagi. Nah, biasanya itu dalam pengaplikasian teknologi informasi ini, unit kerja pemerintah daerah di layanan kesehatan itu biasanya akan dibantu dengan adanya Biometric Software Integrated System sebagai fasilitas pendukung yang mengintegrasikan data populasi, administrasi dengan anggaran kesehatan nasional dalam menghasilkan pelaporan informasi yang memadai. Nah, biasanya itu Biometrics Assessment itu bakal didesain dari beberapa modul dan di mana salah satunya itu adalah modul kesehatan gitu. Di mana modul ini tuh dipakai untuk manajemen data kesehatan populasi, penerimaan dan juga distribusinya. Nah, itu kira-kira penjelasan sekilas tentang BISS di layanan kesehatan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hubungan Changing Technology Selection dengan Procurement of Information Technology Tools. Changing Technology Selection memiliki hubungan yang erat dengan pengadaan alat teknologi informasi atau IT. Dengan terus majunya teknologi, alat dan sistem baru dikembangkan yang dapat memberikan efisiensi, fungsionalitas, dan efektivitas biaya yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa bisnis perlu secara teratur meninjau dan memperbaharui alat IT mereka untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah. Pengadaan alat IT melibatkan proses memperoleh perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis. Proses ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan spesifik organisasi, mengevaluasi vendor potensial, memilih alat terbaik untuk pekerjaan, bernegosiasi kontrak, dan mengelola hubungan yang berkelanjutan dengan pemasok. Ketika changing technology selection dipertimbangkan selama proses pengadaan dan membantu organisasi memilih alat IT yang sejalan dengan strategi teknologi jangka panjang mereka, misalnya jika sebuah organisasi ingin mengadopsi strategi cloud first, mereka mungkin memprioritaskan alat berbasis cloud selama proses pengadaan Demikian pula jika sebuah organisasi berfokus pada keamanan data, mereka mungkin memprioritaskan alat dengan fitur keamanan yang canggih. Selain itu, changing technology selection dapat mengaruhi biaya alat IT. Seiring dengan perkembangan teknologi, alat dan sistem baru dapat menjadi lebih efektif secara biaya, yang dapat mempengaruhi keputusan pengadaan. Organisasi dapat memilih untuk menunda pengadaan hingga teknologi baru tersedia atau beralih ke vendor baru dengan solusi yang lebih efektif secara biaya.
Kesimpulannya adalah changing technology section sangat terkait dengan pengadaan alat teknologi informasi. Dengan mempertimbangkan tren dan kemajuan teknologi selama proses pengadaan, organisasi dapat memilih alat IT yang sejalan dengan strategi teknologi jangka panjang mereka, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat kriteria for changing technology selection. Yang pertama ada features, yang kedua itu ada user friendliness, yang ketiga ada security. Lalu di sini saya akan menjelaskan features itu apa. Jadi fitur itu mengacu pada kemampuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bisnis atau organisasi. Teknologi yang dipilih harus memiliki fitur yang dapat mendukung kegiatan operasional dan strategi organisasi. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengintegrasikan dengan sistem lain, skalabilitas, analisis data, dan banyak lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua adalah user friendliness atau kemudahan pengguna. Kita harus tahu seberapa intuitif dan mudah dipahamikah antar muka pengguna dan pengalaman pengguna teknologi ini. User friendliness ini adalah faktor penting dalam pemilihan teknologi. Teknologi yang kompleks atau sulit digunakan dapat menghambat efisiensi dan produktivitas pengguna, serta dapat mengurangi adopsi teknologi. Oleh karena itu, teknologi yang mudah digunakan dan memiliki antar muka pengguna yang intuitif akan menjadi pilihan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang terakhir ada keamanan atau security. Nah, keamanan sendiri adalah faktor yang penting lainnya dalam pemilihan teknologi. Teknologi sendiri harus dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai untuk melindungi data dan informasi sensitif organisasi dari serangan cyber dan akses yang tidak sah. Fitur keamanan seperti autentikasi pengguna, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas harus menjadi prioritas dalam pemilihan teknologi. Jadi, dapat disimpulkan dalam pemilihan teknologi, organisasi ini harus mempertimbangkan ketiga faktor utama tadi seperti features, user friendliness, dan security untuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih dapat memberikan solusi yang tepat, mudah digunakan, dan aman untuk kegiatan operasional dan strategi bisnis mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Yang terakhir ada application of IT tools for sales, atau teknologi informasi yang disebut TI telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam penjualan di suatu organisasi melalui 3 cara. Yang pertama ada identifying customers atau mengidentifikasi pelanggan dalam penggunaan TI. Data pelanggan dapat dikumpulkan dan dianalisis secara otomatis. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan secara lebih baik. Dengan memanfaatkan data ini, organisasi dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan dapat memperoleh insight berharga tentang apa yang dibutuhkan pelanggan, yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan penjualan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Yang kedua, ada making customer aware of the product, atau membuat pelanggan sadar akan produk. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memberikan informasi yang tepat, waktu dan relevan kepada pelanggan. Melalui email, media sosial, atau pesan teks, organisasi dapat memberikan informasi tentang produk baru, promosi, atau penawaran khusus kepada pelanggan secara langsung. Dengan cara ini, organisasi dapat membangun kesadaran dan minat pelanggan dalam produk yang ditawarkan. Nah, yang ketiga ada selling the product taking place in the functional area of sales in an organization, atau menjual produk yang terjadi di area fungsional penjualan dalam suatu organisasi. Teknologi informasi dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam penjualan. Dalam penggunaan TI, data penjualan dapat dianalisis untuk membantu organisasi dalam memahami tren penjualan, preferensi pelanggan, dan pengaruh faktor-faktor seperti cuaca atau waktu. Hal ini dapat membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang stok produk, harga, dan strategi penjualan. Selain itu, TI dapat digunakan untuk mengelola proses penjualan seperti pengelolaan stok, pemesanan, dan pengiriman yang dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam memenuhi pesanan pelanggan. Sekian dari materi yang terakhir. Baik, selanjutnya di sini ada student evaluation yang sudah dari kelompok 4 kerjakan yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan pertama.
di mana di pertanyaan pertama ini itu kami diminta untuk mengumpulkan ekspor data dari penjualan Honda di tahun 2019 berdasarkan wilayah. Lalu di sini kami diminta juga untuk membuat kolom chart dan juga pie chart untuk data ini dan menjelaskan mengapa chart yang satu lebih baik daripada chart lainnya. Nah, berdasarkan data yang kami ambil dari Global Honda, di periode Januari sampai November 2019 di North America, penjualan Honda itu adalah sebanyak 27.107 unit dengan year of year-nya itu adalah sebesar 35,2%. Lalu di USA, penjualannya itu adalah sebesar 26.401 unit dengan year of year itu adalah sebesar 34,5%. Dan di Eropa adalah penjualannya sebesar 78.284 unit dengan year of year itu adalah sebesar 142%. Dan di Asia itu sebesar 9.251 unit dengan year of year itu adalah sebesar 90,5%. Dan wilayah lain selain North America, USA, Europe, dan juga Asia itu adalah sebesar 9.410 unit dengan year of year itu adalah sebesar 97,7%. Dan jika dijumlahkan totalnya itu penjualan Honda di 2019 adalah sebesar 124.052 unit dengan year of year sebesar 81,6%. Nah, di sini kami sudah membuat kolom chart dan juga pie chart-nya. Dan menurut kami di sini kolom chart itu lebih baik daripada pie chart karena memberikan pandangan yang lebih jelas terkait perbedaan penjualan dari masing-masing wilayah. Dan kami juga menjadi lebih tahu wilayah mana kira-kira yang memberikan performa yang lebih baik daripada wilayah lainnya. Nah, selain itu di sisi lain menurut kami pie chart itu kurang memberikan gambaran yang cukup jelas karena irisannya itu cukup sulit dibedakan. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya. Oke, jadi yang nomor 2, dengan menggunakan data Biro Statistik Pusat, kita diminta untuk menggambarkan tingkat pengangguran dan tingkat upah per jam selama 2 tahun, yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi setelah mendapat dari sumber terkait, diperoleh unemployment rate atau tingkat pengangguran pada tahun 2018 itu sebesar 4,40% dan pada tahun 2019 sebesar 3,62%. Sementara hourly wage rate atau tingkat upah per jam pada tahun 2018 sebesar Rp15.275 dan pada tahun 2019 sebesar Rp15.823. Setelah dibuat chart akan jadi seperti gambar yang tertera. Kesimpulannya, saat hourly wage rate akan meningkat, sementara saat unemployment rate itu akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Sekian studi kasus dari kelompok 4. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.